Hai, jumpa lagi dengan saya dalam Opini Saya Dr. Oi. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Opini Saya Dr. Oi mengajak Anda untuk menambah wawasan mengenai kesehatan, terutama hal praktis dalam kesehatan. Opini Saya Dr. Oi kali ini akan mengajak Anda untuk membahas satu jenis obesitas, yaitu obesitas sentral. Apa itu obesitas sentral? Obesitas sentral adalah satu jenis obesitas yang ditandai dengan penumpukan lemak di area perut dan pinggang. Ini disebabkan karena bertambahnya atau menumpuknya lemak di dalam organ-organ di dalam perut, antara lain hati atau liver, usus, dan pankreas. Mengapa obesitas sentral ini menjadi satu jenis obesitas yang berbahaya? Benar sekali, obesitas ini sangat berbahaya dibandingkan jenis obesitas yang lainnya. Mengapa demikian? Data statistik mengatakan dari hasil riset dasar kesehatan tahun 2018, 1 dari 3 orang penduduk di Indonesia di atas usia 15 tahun mengalami obesitas sentral atau sekitar 31%. Cukup banyak ya. Dan rasanya itu 2018, 2023 pasti lebih banyak lagi. Anda cermati, Anda lihat sekeliling Anda atau bahkan diri Anda sendiri, apakah perut Anda memuncut, membesar ya. Nah, itulah tandanya terjadi obesitas sentral. Obesitas sentral bisa terjadi pada orang dengan berat badan normal ataupun bahkan berat badan kurang. Kalau berat badannya lebih, memang cenderung terjadi obesitas sentral. Ya, obesitas yang absolut seringkali ditandai dengan terjadinya obesitas sentral. Tetapi obesitas sentral bisa terjadi pada orang-orang yang kelihatannya tidak gemuk pada berat badan normal. Karena itu, cara mengetahui obesitas sentral bukan dengan cara menimbang berat badan, tetapi dengan mengukur lingkar perut Anda bagi Anda menderita obesitas sentral. Cukup dengan meteran kain, Anda bisa mengukurnya, yaitu ukur perut Anda, lingkar perut Anda setinggi pusat. Bila pria, tidak boleh lebih dari 90 cm lingkar perutnya. Bila wanita, tidak boleh lebih dari 80 cm. Lebih dari ukuran itu, maka Anda termasuk sebagai penderita obesitas sentral. Mengapa obesitas sentral ini menjadi suatu perhatian yang khusus ya? Karena ada resiko-resiko yang akan terjadi ketika seseorang menderita obesitas sentral. Pertama, bisa menimbulkan resistensi insulin sebagai tanda dari sindroma metabolik. Apa itu sindroma metabolik? Anda bisa akses penjelasannya di video saya yang lainnya. Silakan simak di sana. Kemudian bisa menimbulkan penyakit kencing manis tipe 2. Apa itu kencing manis? Anda pun juga bisa simak pada video saya penjelasan mengenai kencing manis, kumpas tuntas tentang kencing manis. Kemudian bisa menimbulkan juga hipertensi. Ada juga video tentang itu, Anda bisa simak ya, hipertensi atau darah tinggi. Kemudian bisa juga menimbulkan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner yang sering menimbulkan kematian mendadak, serangan jantung ya. Selain penyakit jantung koroner, juga bisa menimbulkan pembesaran jantung atau orang awam mengatakan sebagai jantung bengkak yang menimbulkan sesak nafas ya. Selain penyakit jantung, juga bisa menimbulkan penyakit hati atau perlemakan hati. Ketika hati Anda terganggu karena lemak di dalam hati itu, maka banyak hormon, banyak vitamin yang terganggu juga. Bahkan fungsi dari liver, yaitu detoksifikasi racun di dalam tubuh, akan terganggu. Akibatnya racun berkeliaran di dalam tubuh kita kan, karena fungsi detoksifikasi dari racun-racun itu oleh liver menjadi terganggu karena perlemakan hati. Selain itu, bisa menimbulkan juga PCOS pada wanita. Apa itu PCOS? Polycystic Ovarium Syndrome ya, suatu sindroma yang disebabkan karena gangguan hormonal pada wanita. Dampaknya pada wanita akan sulit mendapatkan keturunan
dan juga terjadi gangguan menstruasi. Menstruasinya menjadi tidak teratur dan sebagainya. Kemudian pada pria bisa juga terjadi gangguan hormonal juga, akibatnya terjadi penurunan libido, kemudian gangguan ereksi atau disfungsi ereksi. Selain itu juga ada gejala yang lain atau menimbulkan penyakit yang lain, yaitu penyakit autoimun, penyakit kanker dari tanda-tanda obesitas sentral itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali kan? Dan jauh lebih berbahaya seperti saya katakan lagi tadi, yaitu penderita tidak merasakan sebagai suatu masalah hal itu, karena dia tidak merasa gemuk, hanya perutnya saja yang membuncit ya. Nah, akibatnya ketika tidak menganggap sebagai masalah, tentu saja tidak perlu mencari solusi. Dan akibatnya penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi akan timbul secara perlahan-lahan, bahkan bisa timbul fatalitas tanpa disadari munculnya penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu. Sangat berbahaya kan? Nah, lalu apa penyebabnya? Penyebabnya obesitas sentral itu yang pertama dari pola makan yang salah. Pola makan tinggi gula terutama. Gula ini berasal dari semua sumber makanan karbohidrat. Bila sering konsumsi karbohidrat tinggi, bisa menimbulkan obesitas. Contohnya apa? Anda sering makan makanan cepat saji, ya, fast food atau yang disebut sebagai junk food. Itu tinggi gula. Kemudian Anda sering mencampur makanan yang tinggi karbohidrat, antara lain makan mie bercampur dengan nasi. Nah, itu semua karbohidrat. Kalau Anda campur karbohidrat, sama-sama karbohidrat, mie dengan nasi dengan lauknya mie, maka karbohidratnya sangat tinggi, dan itu bisa menimbulkan risiko obesitas sentral. Selain dari makanan, juga pola hidup atau lifestyle Anda yang sedentary, malas bergerak, mager, jadi malas aktivitas, kemudian jarang berolahraga ataupun tidak pernah berolahraga. Ini bisa mengakibatkan obesitas sentral. Selain itu juga faktor stres. Stres pikiran, stres psikologi juga bisa menimbulkan obesitas sentral, karena stres psikologi akan memicu peningkatan kortisol, hormon stres, yang akan diikuti juga dengan peningkatan hormon estrogen, yaitu hormon yang terutama dominan pada wanita, meskipun pada laki-laki juga ada. Dan ketika di laki-laki atau perempuan terjadi peningkatan estrogen, terjadilah gangguan seperti PCOS ataupun juga disfungsi ereksi pada pria. Nah, itu karena gangguan hormonal ini. Dari tiga yang penting ini, itulah yang menyebabkan obesitas sentral. Meskipun masih ada beberapa penyebab yang lainnya yang tidak signifikan, yaitu usia. Semakin usia makin tinggi, ketika otot-otot sudah berkurang, maka cenderung terjadi obesitas sentral. Ya, itu penyebabnya. Lalu solusinya bagaimana? Anda bisa simak di tayangan berikutnya ya. Sabar ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari saya ini. Bila video ini bermanfaat bagi Anda atau tayangan ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya, like, komen, dan share kepada yang lainnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti tayangan kali ini tentang obesitas sentral. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.